الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات، وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات ذوي الفضل والكرامات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. Amma ba'du, para peserta kajian online, bedah kitab atau bedah buku argumen ahlu sunnati wal jamaah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah, ni'mah, dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita pertama bisa menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara se-Islam, saudara-saudara seiman, saudara-saudara seaqidah. Alhamdulillah sesama ahli sunnati wal jamaah kita dapat bertemu walaupun secara online, walaupun secara daring. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul menjadi pertemuan yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdulillah malam ini kita juga dimampukan untuk melakukan satu kebaikan, satu amal soleh, yaitu kajian ilmu agama. Marilah sama-sama kita memurnikan niat. Tidak ada niat lain dalam kehadiran kita di Zoom room ini, melalui media Zoom ini, kecuali kita sama-sama mengharap ridha, ingin meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada motif lain. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan, dakwahkan, menyebarluaskan satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang lurus, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang dibawa oleh seluruh nabi, seluruh rasul. Mulai dari nabi yang pertama, Nabi Agung Adam alaihissalam, sampai nabi yang terakhir, nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan iman dan Islam kita, sehingga pada gilirannya nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini, dunia yang sementara ini, akhir hayat kita dijadikan oleh Allah sebagai akhir hayat yang husnul khatimah, membawa iman, membawa Islam dalam keadaan mukmin kamil, membawa iman yang sempurna, sehingga di akhirat kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat, dengan para ulama, aulia, guru-guru kita Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Syekh Abdullah Al-Harari, dan juga dengan masyayikh kita yang lain. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini suara saya jelas bisa didengar oleh semuanya. Ini saya di luar kota ya, tidak di rumah. Ini saya sedang berada di Jawa Tengah. Ada orang punya hajat di dekat tempat saya melakukan live Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya kajian yang kita laksanakan pada malam hari ini. Ini karena pertemuannya sudah lama vakum. Seingat saya terakhir kita bertemu sebelum hari raya ya, Ramadan. Apakah kita pernah mengadakan kajian ataukah tidak, saya lupa. Sudah lama sekali kajian ini vakum karena berbagai kesibukan, dan hari Rabu memang sulit bagi saya untuk mengatur waktu, mengkondisikan waktu. Permintaan admin semula adalah hari Rabu, tapi hari Rabu saya tidak bisa ya, sulit sekali mengatur waktu. Akhirnya saya minta hari Senin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian online ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang barokah, dan apa yang kita
kaji ilmu yang kita dengarkan pada malam hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Bismillah, kita mulai saja dari pendahuluan ya. Saya lupa sampai mana dulu, tapi belum banyak kita mengkaji kitab ini dari awal. Dulu di pertemuan-pertemuan awal kita mengkaji, kita membahas bagian-bagian akhir dari kitab ini terkait dengan tanya jawab aqidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian setelah itu pertemuan yang terakhir kita lakukan, kita membahas kitab ini atau buku ini mulai dari pendahuluan. Kita mulai saja, mungkin kita akan mengulang beberapa bagian dari buku ini, tetapi dalam pengulangan itu ada, insya Allah pasti ada tambahan ifadah, ya, tambahan faidah yang insya Allah akan kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, ijtihad dan taklid. Ini kami ambil materinya sebagian besar dari Asy-Syarhul Qawim ya, dari As-Siratul Mustaqim, dari Nurus Sirat, dan dari Asy-Syarhul Qawim. Pendahuluan ijtihad dan taklid. Ijtihad adalah mengeluarkan atau menggali hukum-hukum yang tidak terdapat nas atau teks Al-Quran dan sunnah yang jelas atau yang sharih tentangnya. Jadi aktivitas ijtihad itu luang lingkupnya adalah pada nas, ya, pada hukum-hukum yang tidak terdapat nas Al-Quran dan hadis yang sharih. Ada nas Al-Quran atau hadis tetapi tidak sharih, masih memiliki beberapa kemungkinan makna, maka ini juga menjadi lingkup atau menjadi wilayah ijtihad para ahli ijtihad. Tetapi kalau ada nas yang sharih dalam satu permasalahan, maka ini bukan menjadi wilayah ijtihad oleh siapapun, oleh para sahabat sekalipun, oleh para tabi'in yang mencapai derajat sebagai para mujtahid. Mereka tidak punya otoritas di dalam melakukan ijtihad pada permasalahan yang dinas secara sharih oleh Al-Quran dan hadis. Misalkan mengenai 5 sholat yang Allah wajibkan. Mengenai sholat maghrib itu 3 rakaat. Mengenai sholat isya itu 4 rakaat. Mengenai sholat subuh itu 2 rakaat. Ini semuanya adalah permasalahan-permasalahan yang ada nas, yang tegas, yang jelas, yang gamblang. Sebagian ada dalam Al-Quran dan sebagian ada dalam hadis. Tetapi mengenai apakah ketika sholat subuh itu ada kunutnya ataukah tidak, ini menjadi wilayah ijtihad para mujtahidin. Ada mengatakan disunnahkan kunut seperti Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu juga ada sebagian ulama yang lain yang menyatakan bahwa tidak disunnahkan kunut dalam subuh. Ini diantara permasalahan yang tidak ada nas yang sharih, ya. Ada nas tetapi masih tidak sharih, ya. Masih ada kemungkinan lain dalam nas. Masih ada kemungkinan makna lain dalam nas itu. Bentar ya, ini ada telepon masuk, lupa saya tadi tidak mematikan. Sekedap nih wonten kajian Zoom. Mangke kalau telepon balik ya. Mangke kalau telepon balik niki kalau wonten kajian Zoom. Nggih, mangke kalau telepon balik. Oke. Teng Pati ning kula teng Pati Jawa Tengah. Nggih, nggih. Nggih, ngapunten, punten nggih. Waalaikumsalam. Terkait dengan misalkan apakah sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya membatalkan wudhu ataukah tidak, ini juga
menjadi wilayah ijtihad bagi para mujtahidin karena tidak ada nas yang secara sharih menyatakan apakah itu membatalkan wudu ataukah tidak. Makanya kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan Tapi Amerika kawan. antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu secara mutlak, baik syahwat maupun tidak syahwat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan tidak membatalkan secara mutlak, baik syahwat maupun tidak syahwat, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak batal secara mutlak menurut Imam Abu Hanifah. Imam Malik menyatakan kalau syahwat membatalkan wudhu, kalau tidak syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Dalam permasalahan-permasalahan yang semacam inilah, dalam permasalahan-permasalahan yang tidak ada nas sharih di dalamnya, inilah yang menjadi wilayah ijtihad para mujtahidin. Tetapi dalam hal-hal yang ada nas sharih, maka tidak ada wewenang ya bagi siapapun, termasuk bagi para ulama yang sudah mencapai derajat sebagai mujtahid untuk berijtihad dalam masalah-masalah tersebut. Makanya kemudian Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan idza ja'al khabaru irtafa'an nazar. Idza ja'al khabar irtafa'an nazar. Jika telah ada teks Al-Qur'an dan hadis yang sharih tentang masalah tertentu, maka tidak berlaku lagi ijtihad. Jadi nggak boleh atas nama ijtihad kemudian ingin mengganti pembagian waris yang laki-laki, anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan misalkan. Karena nas hadis, nas Al-Qur'annya sudah sharih, sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki itu bagiannya adalah seperti bagian dua orang perempuan. Jadi bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ini ada tafsilnya, ada rinciannya ya. Tidak boleh atas nama ijtihad ya seperti yang dilakukan oleh beberapa kalangan yang disebut sebagai intelektual muslim pada masa modern ini, kemudian dia menyatakan demi kemaslahatan umum, demi kemaslahatan bersama, maka harus dibagi rata. Pembagian warisan itu yang laki-laki dengan yang perempuan harus rata pembagiannya. Ini supaya menghindari konflik di antara keluarga. Tidak boleh ada statement seperti itu karena nasnya, teks Al-Qur'annya sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa untuk meminimalisir jumlah jamaah haji yang begitu menumpuk ya pada musim haji, maka perlu kata sebagian orang yang dianggap sebagai intelektual muslim di masa modern ini, dia mengatakan dan mengusulkan dan bahkan memfatwakan fatwa ini di mana-mana. Dia menyatakan bahwa perlu dilakukan istihad ulang tentang musim haji itu, barangkali bisa ditambah bulannya, tidak hanya pada Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, bisa jadi nanti orang berhaji itu di bulan Ramadan, orang berhaji itu di bulan Muharram, orang haji itu di bulan-bulan yang lain selain bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Nah, ini tidak boleh. Karena nas Al-Qurannya sudah sangat gamblang, sudah sangat sharih, sudah sangat jelas menyatakan bahwa musim haji itu di bulan-bulan tertentu. Jadi mujtahid, paragraf kedua, jadi mujtahid ialah orang yang memiliki, yang punya buku ya, dibuka halaman 1. Jadi mujtahid ialah orang yang memiliki keahlian dalam hal ini. Mujtahid itu artinya orang yang memiliki otoritas, memiliki keahlian di dalam melakukan aktivitas ijtihad. Ia adalah seorang yang hafal ayat-ayat ahkam, kurang lebih 500 ayat, hafal hadis-hadis ahkam. Ahkam itu artinya hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum. Jumlahnya juga sekitar 500 hadis ya. Hadis-hadis ahkam itu jumlahnya, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Ini jumlahnya sekitar 500. Dia harus hafal di luar kepala. Tidak seperti klaim sebagian orang yang menganggap diri mereka sebagai mujtahid, tapi satu ayat pun mereka tidak hafal, satu hadis pun mereka tidak hafal. Kalau ingin beristihad, maka mereka buka Google dulu, buka Maktabah Syamilah dulu, buka aplikasi Al-Quran dulu di laptop mereka, di gadget mereka,
Nah, ini tentu menyalahi apa yang telah digariskan oleh para ulama, karena seorang mujtahid itu dituntut untuk berpikir secara cepat, ya, memiliki kedalaman nalar yang di atas rata-rata, memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dia tidak hanya hafal ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, dia tidak hanya hafal hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, tetapi dia juga diharuskan mengetahui sanad-sanad dan keadaan para perawinya. Ya, Ustaz, sekarang itu kan sudah ada aplikasi Maktabah Syamilah, ada aplikasi hadis, ada aplikasi Al-Quran. Ya, kalau aplikasinya rusak bagaimana? Kalau laptopnya rusak, kalau listrik mati, kalau misalkan di dalam menginput data, pakar IT-nya itu bukan orang yang amanah misalkan, mestinya itu ada di Sahih Al-Bukhari, karena dengan niat-niat tertentu, maka dia ingin merusak Islam dari dalam, kemudian disebutkanlah atau ditaruhlah hadis-hadis yang mestinya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan di dalam hadis-hadis yang misalkan memuat hadis-hadis palsu misalkan, atau sebaliknya. Nah, ini makanya para ulama menggariskan bahwa seorang mujtahid itu harus hafal Al-Quran, minimal hafal 500 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, hafal hadis minimal 500 hadis yang berkaitan dengan hukum, dan juga dia juga harus mengetahui sanad-sanad dan keadaan para perawinya. Makanya ilmu agama itu harus diambil secara talaqi, ada sanadnya. Seseorang mengambil ilmu itu dari gurunya, gurunya mengambil ilmu itu dari gurunya, dan begitu seterusnya hingga bersambung sampai Imam Asy-Syafi'i, sampai Imam Abu Hanifah misalkan, sampai Imam Malik, sampai Imam Ahmad ibnu Hanbal, sampai Imam Atha ibnu Abi Rabah, salah seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in, sampai Nafi' misalkan, sampai para sahabat, dan bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sanad inilah seseorang tidak bisa mengatakan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, dengan sanad inilah kemurnian ajaran agama itu terjaga. Makanya tidak sembarangan seorang mujtahid, orang yang sudah mencapai derajat untuk beraktivitas ijtihad, maka dia harus memenuhi beberapa kualifikasi, beberapa kriteria yang telah digariskan oleh para ulama. Sampai mengetahui para perawi hadis, supaya dia bisa membedakan antara atau menyeleksi mana hadis yang bisa dijadikan dalil dalam satu permasalahan dan mana hadis yang maudhu misalkan, atau hadis yang sangat lemah derajatnya atau statusnya. Kemudian dia juga mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui ini istilah-istilah usul fiqih, ya. Makanya kita ya kalau kita sebagai para pembelajar, para santri, paling tidak kita mengetahui dasar-dasar usul fikih, supaya kita tidak terkecoh dengan klaim-klaim fatwa atau ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mencapai derajat ijtihad, tetapi mereka memberanikan diri ya tasaddarun, ya, lil fatwa atau lil ijtihad. Mereka memberanikan diri tanpa keahlian yang memadai di dalam melakukan apa yang mereka sebut sebagai ijtihad atau apa yang mereka sebut sebagai fatwa. Jadi istilah-istilah usul fikih, seorang mujtahid itu harus mengetahui nasikh dan mansukh, am dan khas, mutlak dan muqayyad, serta menguasai betul bahasa Arab dengan sekira hafal pemaknaan setiap nas sesuai dengan bahasa Al-Quran. Mengetahui apa yang telah disepakati oleh para ahli ijtihad dan apa yang diperselisihkan oleh mereka. Karena jika tidak mengetahui hal ini, maka dimungkinkan ia akan menyalahi ijma dan ijma para ulama sebelumnya. Apa yang sudah disepakati oleh para ulama sebelumnya, ini kalau tidak diketahui, maka bisa jadi seseorang akan mengeluarkan statement, pernyataan yang dia sebut sebagai fatwa, yang dia sebut mengikuti Quran dan hadis, tetapi sejatinya telah bertentangan dan menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para ulama sebelumnya. Lebih dari syarat-syarat ini, masih ada sebuah syarat penting lagi yang harus terpenuhi dalam berijtihad, yaitu kekuatan pemahaman dan penalaran. Ini syarat mutlak, dibutuhkan
kecerdasan yang luar biasa, kecerdasan yang di atas rata-rata, IQ yang di atas umumnya orang biasa, ya, supaya hasil ijtihadnya tidak menabrak nas Al-Quran, tidak menabrak nas sharih di dalam hadis, nas sharih di dalam Al-Quran, tidak menabrak kaidah-kaidah yang telah mapan, yang telah digariskan oleh para ulama dalam disiplin ilmu usul fiqih, dan juga tidak bertentangan apa yang dia ungkapkan ya sebagai pendapat pribadi itu dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama sebelumnya. Kemudian juga disyaratkan memiliki sifat adalah. Memiliki sifat adalah. Dia adalah seorang yang adil. Adil itu artinya dia adalah seorang yang muslim. Jadi kalau ada seseorang yang menguasai Quran, hafal seluruh Al-Quran, hafal seluruh hadis, memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tapi dia orang kafir, maka apa ya, mungkin dia menyebut pendapatnya itu sebagai ijtihad, tetapi ijtihad orang yang semacam ini tidak bisa diterima di dalam dunia Islam, ya, di dalam kajian usul fiqih, karena seorang mujtahid itu haruslah orang yang adil. Adil itu adalah orang yang muslim, tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, dan tidak membiasakan berbuat dosa-dosa kecil yang bila diperkirakan secara hitungan, jumlah dosa kecilnya tersebut melebihi jumlah perbuatan baiknya. Jadi muslim, dia menjauhi dosa-dosa besar, dan dia tidak melakukan dosa kecil terus-menerus, sehingga dosa kecilnya ini kalau dihitung secara jumlah melebihi seluruh jumlah kebaikan yang telah dia lakukan. Nah, ini salah satu kriteria, salah satu sifat adil. Dan adil itu sendiri adalah salah satu kualifikasi, salah satu prasyarat ya, yang harus melekat pada diri seorang mujtahid. Sedangkan muqallid adalah orang yang belum sampai kepada derajat di atas. Jadi umat Islam itu terbagi menjadi dua. Ada sebagian ulama yang membagi menjadi tiga, mujtahid, muqallid, muttabi'. Tapi berdasarkan apa yang dijelaskan oleh masyayikh kita, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa pokoknya selain mujtahid berarti dia muqallid. Orang yang tidak mencapai derajat, orang yang tidak memenuhi kriteria sebagai mujtahid, maka dia termasuk atau tergolong sebagai muqallid. Tidak ada jenis ketiga ya dari umat Islam. Pokoknya kalau tidak mujtahid berarti dia muqallid. Kita semuanya ini adalah muqallid. Sedangkan muqallid adalah orang yang belum sampai kepada derajat tersebut di atas, sehingga mengamalkan pendapat-pendapat para mujtahid. Dalil bahwa orang Islam terbagi kepada dua tingkatan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin la fiqha 'indahu." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Allah memberikan keselamatan, naddarallahu imra'an. Ini artinya Allah memberikan keselamatan dan wajah yang berseri-seri di hari kiamat kepada seseorang yang mendengar perkataanku, kata baginda Rasul, kemudian ia memeliharanya dan menyampaikannya, kemudian ia menghafalnya, melestarikan hafalannya, dan kemudian menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Betapa banyak orang yang menyampaikan hadis tapi tidak memiliki pemahaman terhadapnya. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia tidak bisa menggali hukum dari hadis-hadis yang ia riwayatkan. Bahkan ya tabi'in yang mendengar hadis itu memiliki pemahaman sehingga dia bisa menggali hukum-hukum yang terkandung di dalam hadis itu. Bukti terdapat pada lafaz farubba muballighin la fiqha 'indahu. Betapa banyak orang yang menyampaikan hadis tapi tidak memiliki pemahaman terhadapnya. Ini artinya dia sebatas hanya meriwayatkan. Artinya dia muqallid, tidak
memenuhi kriteria untuk melakukan aktivitas ijtihad. Dia tidak memiliki kriteria, tidak memiliki keahlian untuk menggali hukum yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah menyatakan warubba muballighin aw'a min sami'ih. Betapa banyak orang yang mendengar hadis lebih mengerti dari yang menyampaikan. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya hadis lebih mengerti dari yang menyampaikan. Bagian dari lafadz hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa di antara sebagian orang yang mendengar hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang hanya meriwayatkan saja dan pemahamannya terhadap kandungan hadis tersebut kurang atau bahkan tidak paham. Kurang dari pemahaman orang yang mendengar darinya. Orang yang kedua ini dengan kekuatan nalar dan pemahamannya memiliki kemampuan untuk menggali dan mengeluarkan hukum-hukum dan masalah-masalah yang terkandung di dalam hadis tersebut. Di sini diketahui bahwa sebagian sahabat Nabi ada yang pemahamannya kurang dari murid daripada atau dibandingkan murid dan orang yang mendengar hadis darinya. Jadi ada sebagian sahabat Nabi itu yang pemahamannya terhadap hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang dibandingkan dengan pemahaman tabi'in atau sahabat Nabi yang lain yang disampaikan kepada mereka hadis itu. Pada lafaz lain hadis ini farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham darinya. Betapa banyak orang yang menyampaikan hadis yang berisi tentang hukum, ya. Dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya mengenai hadis tersebut. Dua riwayat ini yang di atas tadi ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Mujtahid, ya dari sini diketahui bahwa ada sebagian orang itu yang bisa menggali hukum dari apa yang dia riwayatkan, dan ada sebagian orang yang meriwayatkan hadis itu hanya sebatas meriwayatkan. Nah, dari sini kemudian para ulama menyatakan bahwa umat Islam itu terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah mujtahid, orang-orang yang mampu menggali hukum dalam hadis-hadis atau dalam Al-Quran, ya, menggali hukum dari kandungan Al-Quran dan hadis, dan ada tingkatan muqallid, yaitu orang-orang yang tidak memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang memiliki keahlian di dalam melakukan aktivitas berijtihad. Mujtahid dengan pengertian inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajr." Rawahu Bukhari. Sebelum kita terjemahkan hadis ini, para ulama mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa setiap masa itu selalu ada orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Makanya Ibnu Ziyad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata, la takhlul ardu min qa'imin lillahi bihujajih. Bumi tidak pernah kosong dari mujtahid yang menegakkan hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi di dalam Tashnif Al-Masami' memilih pendapat bahwa tidak akan kosong setiap zaman, setiap masa dari orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Ini berbeda dengan pendapat yang lebih populer, lebih masyhur, bahwa setiap abad setelah abad keempat Hijriah maka tidak ada lagi mujtahid. Ijtihad itu terputus. Ya, tidak ada lagi seseorang yang memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang memenuhi syarat beraktivitas ijtihad. Pendapat inilah yang lebih populer ya. Makanya kemudian orang-orang pada masa sekarang lebih ketika mereka melakukan ingin organisasi tertentu ya, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia dan juga di berbagai belahan negara yang lain, itu kalau ingin mengeluarkan fatwa maka mereka melakukan apa yang mereka sebut sebagai ijtihad jama'i, ya, ijtihad bersama-sama, karena mereka
menganggap diri mereka tidak memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Dan mereka berpendapat bahwa ijtihad itu telah terhenti setelah abad ke-4 Hijriah. Kita lanjutkan mujtahid dengan pengertian yang kita sebutkan tadi. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajr." Rawahu Bukhari. Apabila seorang penguasa, ini disebut secara khusus seorang penguasa, karena penguasa pada waktu itu lebih membutuhkan aktivitas ijtihad dibandingkan dengan non penguasa. Hadits ini sebenarnya umum ya, tetapi di sini disebutkan al-hakim secara khusus karena memang penguasa itu, al-hakim itu penguasa ya, lebih membutuhkan aktivitas ijtihad dibandingkan dengan yang lain. Dalam sejarah Islam ada beberapa orang khalifah, penguasa umat Islam yang sekaligus menjadi mujtahid, yang sekaligus mampu dan memiliki otoritas untuk melakukan aktivitas ijtihad. Abu Bakar mujtahid, Umar adalah seorang mujtahid, Utsman, Ali, ini semuanya adalah para mujtahid. Al-Hasan ibn Ali, Umar ibn Abdul Aziz, mereka semuanya adalah al-khulafa ar-rasyidun. Ya, 6 al-khulafa ar-rasyidun, 4 al-khulafa al-arba'ah itu yang biasa kita kenal, kemudian ditambah lagi 2 khalifah rasyid, yaitu Al-Hasan ibn Ali dan Umar ibn Abdul Aziz. Ini semuanya adalah orang-orang yang penguasa sekaligus mujtahid. Penguasa sekaligus memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Apabila seorang penguasa berijtihad dan benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala berijtihad, dan yang kedua adalah pahala yang kedua adalah karena apa yang dia ijtihadkan itu benar. Dan bila salah, maka ia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala berijtihad. Jadi yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala, itu mujtahid. Kalau orang tidak memiliki keahlian di dalam melakukan aktivitas ijtihad, tetapi dia mengklaim, menyatakan secara pengakuan dirinya saja sebagai orang yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid, lalu dia mencocoki kebenaran yang disampaikan di dalam fatwa-fatwa para ulama sebelumnya, maka dia sama sekali tidak mendapatkan pahala. Ya, karena dia ngawur. Ya, kebetulan aja benar, tetapi dia sebenarnya tidak memiliki kriteria yang digariskan oleh para ulama, sehingga apa yang menjadi pendapat pribadinya itu hanya berdasarkan hawa nafsunya, tidak berdasarkan metode yang sahih, metode yang sudah mapan, yang telah digariskan oleh para ulama di dalam melakukan aktivitas ijtihad. Jadi orang yang seperti ini kalau benar, dia tidak dapat pahala. Kalau salah, dia juga tidak dapat pahala. Orang yang berfatwa tanpa ilmu, sebagaimana kita tahu, maka dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dia juga telah melakukan salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar dengan kesepakatan para ulama adalah al-fatwa bi ghairi ilm, berfatwa tanpa ilmu. Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ardh. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dia dilaknat oleh malaikat yang ada di langit dan juga malaikat yang ada di bumi. Artinya para malaikat mendoakan orang itu dijauhkan dan dihindarkan dari rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini, ini saya masih di perjalanan ya. Habis ini saya melanjutkan perjalanan. Kalau ada pertanyaan silahkan dikirim ke admin. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dan pertanyaan disampaikan saja secara tertulis kepada admin. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya bisa kita jawab satu persatu. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات